Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Kalian semua di sini pasti udah cukup familiar kan ya sama istilah red flag yang belakangan ini tuh lagi rame banget di kalangan masyarakat. Jadi red flag itu dianggap sebagai warning signs yang mengindikasikan perilaku unhealthy ataupun manipulatif dari seseorang. Dan di video kali ini aku akan bahas salah satu red flag yang belakangan ini juga lagi banyak banget dibahas dan banyak terjadi sama orang-orang ya. Tapi sebelum itu, pastiin kalian udah subscribe channel aku dan udah nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update informasi baru yang gak kalah menarik seputar dunia psikologi. Oke, jadi kayak yang tadi aku udah sempet bilang, kita akan bahas salah satu red flag yang lagi cukup banyak dialamin sama orang-orang gitu ya. Kayaknya aku scroll TikTok tuh pasti ada aja yang ngomongin tentang ini. Apa itu? Love bombing. Jadi, love bombing itu adalah di saat kalian ketemu sama seseorang yang kayak kalian baru ketemu nih sama dia, tapi mereka langsung kasih kalian singgah sana, mereka memperlakukan kalian sebagaimana yang kalian butuhkan, mereka memberikan hal-hal yang memang kalian cari dan kalian butuhkan selama ini, kayak perhatian, love, kind words, terus juga mereka bikin kalian yakin kalau misalnya kalian itu adalah jodoh mereka and he is the one. Atau mereka juga bisa memperlakukan kalian dengan cara-cara yang amat sangat baik ataupun melalui gesture yang bikin kalian tuh bener-bener ngerasa dicintai sama mereka sampai akhirnya mengikat kalian untuk mau membangun hubungan dengan mereka secepatnya atau kayak dalam waktu yang bisa dikatakan cukup singkat. Jadi kayak kalian baru kenal sama mereka terus tiba-tiba kalian ngerasa terikat sampai akhirnya kalian kayaknya nggak ada masalah deh kalau misalnya kita mulai hubungan yang serius walaupun kita baru kenal kayak seminggu. Jadi love bombing ini sendiri itu dikategorikan sebagai psychological and emotional abuse yang pada akhirnya memanipulasi seseorang untuk mau memulai hubungan dengan orang lain. Dan fakta menariknya adalah setiap abusive relationship itu pasti punya beberapa hal dari love bombing yang pada akhirnya itu bikin kalian tetap mau stay sama pasangan kalian atau sama partner kalian dan gak mau pergi dari mereka ataupun gak punya willingness untuk menjauh dari mereka. Jadi ada yang namanya cycle of abuse, dimana tahap pertama itu namanya honeymoon. Di sini itu hubungan kalian sama partner kalian itu lagi hangat-hangatnya, lagi baik-baiknya, lagi sehat-sehatnya sampai kalian ngerasa ya ini hubungan sehat banget, worth it untuk diperjuangkan sampai tahap yang lebih serius lagi segala macam. Pokoknya dimana kalian ngerasa hubungan kalian itu benar-benar sepositif itu. Terus abis dari situ kalian akan masuk ke tahap yang namanya tension. Di sini tuh kalian mulai ngerasa banyak hal yang bikin kalian itu emosional. Jadi kayak kalian banyak sedih, banyak marah, banyak kecewa gitu. Sampai akhirnya masuklah ke tahap yang ketiga yaitu explosion atau abuse. Ini adalah the worst stage dimana hal-hal abusive itu terjadi pada hubungan kalian. Pada tahap ini mungkin partner kalian itu bisa nyakitin kalian both physically and mentally, terus gaslighting kalian sampai akhirnya kalian itu benar-benar ngerasa udah nggak bisa lagi dipertahanin, kalian pengen pergi dari mereka. Tapi akhirnya kalian dibawa untuk masuk ke dalam tahap yang terakhir yaitu apologize, dimana partner kalian di sini bakalan minta maaf sama kalian, bakalan bilang kalau mereka itu menyesal dan meyakinkan kalian kalau misalnya hubungan kalian itu masih pantas untuk dipertahankan dan diperjuangin lagi. Dan menariknya, kebanyakan orang akan terus-menerus memberikan kesempatan kedua ataupun kesempatan lainnya untuk pasangan mereka dan hubungan mereka yang toxic itu karena mereka percaya kalau misalnya partner mereka itu akan berubah dan semua hal itu akan jadi lebih baik lagi. Padahal kenyataannya kalian akan terus berputar-putar di poros yang sama walaupun kalian berpikir kayak oh okay, let me give it another chance. Gak ada. So basically it's like you read the same book multiple times and start hoping that the book will have the different ending. Padahal nggak akan. Endingnya bakal sama aja. Oke, kita skip sebentar educationnya. Gue akan berbicara dari sudut pandang ordinary person. Maksud gue kayak gini. Kalau misalnya
hari ini mereka abusive sama kalian, kemarin mereka abusive sama kalian, kemarinnya lagi mereka abusive, both mentally or physically, terus bulan kemarin mereka abusive, bulan kemarinnya lagi mereka abusive sama kalian. Apa yang bikin kalian percaya kalau besok mereka akan berubah? Percaya sama gue, mereka nggak bakalan bisa berubah secepat itu, guys. Kayak gak ada behavior modification yang secepat itu, yang kayak mereka minta maaf besok terus mereka bilang gue nggak akan ngelakuin itu lagi besok. 1 tahun kemarin mereka abusive, apa yang bikin kalian percaya kalau besok mereka berhenti dan mereka akan jadi lemah lembut cuman gara-gara mereka minta maaf sama kalian? Gue juga nggak mau menghilangkan harapan dari beberapa orang. Gue yakin semua orang tuh pasti bisa berubah kok, asal mereka itu punya tekad yang kuat, mereka punya keinginan, dan mereka memberikan effort terhadap perilaku yang ingin mereka dapatkan gitu. Tapi percaya deh, itu tuh pasti takes time banget. Gak mungkin yang kayak sehari 2 hari mereka bisa berubah. Apalagi perilaku itu tuh mereka udah punya bertahun-tahun, yang kayak mereka tuh emang abusive dari lama gitu loh. Pasti mereka butuh waktu lama juga untuk akhirnya behavior mereka itu bisa berubah jadi lebih baik. Dan menurut gue sangat gak worth it kalau dalam prosesnya kalian tetap disakitin sama mereka. Jadi idealnya semua orang itu harus sehat dulu, mereka harus tahu gimana cara memperlakukan orang dengan baik, baru mereka boleh memulai suatu hubungan. Karena gini loh guys, menurut gue, kalau misalnya kalian emang punya hubungan sama seseorang, itu kan kalian bikin hubungan sama individu, manusia lain yang akhirnya berbagi sama kalian, berbagi semua hal, kayak berbagi rasa, berbagi waktu, berbagi hal yang lainnya. Kalau misalnya kalian gak bisa menghargai partner kalian sebagai manusia, sama kayak apa yang ingin kalian dapatkan dari mereka, itu jatuhnya gak adil dan jatuhnya jahat sama mereka. That's why semua orang itu harus ngerasa siap dulu secara mental sebelum mereka itu benar-benar memulai hubungan sama orang lain, biar akhirnya gak nyakitin satu sama lain. Oke, next. Sekarang kita akan bahas the signs of apa? Tadi materi kita apa? Banyak, jadi kemana nih? Oke, the sign of love bombing. Yang pertama ada grand gesture. Di sini mereka akan memperlakukan kalian sebaik-baiknya sampai ya kasarnya princess treatment. Kalian bakalan dibikin ngerasa jadi orang paling beruntung di dunia ini. Yang kedua, mereka akan spend all the time with you. Mereka akan ngeluangin sebanyak-banyaknya waktu mereka untuk kalian. Kayak mostly waktu mereka akan dihabiskan sama kalian, dan kalian akan dengan senang hati menerima itu karena kalian tahu gak gampang untuk dapetin orang yang emang mau membagi waktunya sama kalian. Yang ketiga, want to have a relationship very quick. Mereka pengen banget mulai hubungan sama kalian, hubungan yang serius ya, secepat mungkin. Karena mereka yakin dan mereka bikin kalian ngerasa emang deeply in love sama mereka, dan kalian juga ngerasa mereka deeply in love sama kalian. Yang ke berapa tadi? 4. Soulmate and twin flame claims. Di sini mereka bakalan mulai bilang ke kalian kalau kalian adalah orang terbaik yang pernah mereka temui di dunia ini. Mereka bakalan bilang kalau kalian itu adalah orang yang selama ini mereka cari, etc. Jangan percaya. Oke, kita skip lagi education-nya. Pertanyaan, apa yang bikin seseorang bisa bilang kayak lo orang yang gue cari selama ini padahal baru ketemu 2 hari? Apa? Kayak kita belum sekenal itu. Kayak kenapa lo bisa berpikiran kalau gue adalah orang yang lo cari selama ini? Kayak maksud gue sangat gak make sense gitu buat lo baru ketemu sama orang dalam waktu yang amat sangat singkat, kayak 2 hari, kayak bahkan kurang dari itu mungkin, gue gak ngerti juga. Terus tiba-tiba mereka langsung bilang kayaknya kita cocok banget deh. Tahu dari mana? Kan kayak semua orang tuh kalau baru-baru ketemu, mereka pasti nampakin versi terbaik dari diri mereka kan. Yang kayak biasanya mereka emosional, biasanya mereka egois. Mereka akan tahan itu semua, mereka bakal dorong itu semua, dan mereka akan cenderung menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Yang awalnya, yang sebenarnya pelit, tapi kalau misalnya baru pertama, kedua kali ketemu mereka bakalan jadi royal banget. Ya kan?
Apa yang bikin orang-orang secepat itu ngerasa yakin kalau orang lain itu adalah orang yang mereka cari dalam waktu singkat? Kayak maksud gue gini, lo tahu variety show Korea yang lagi rame kan? Orang 13 tahun pacaran masih bisa putus, masih bisa ngerasa kayak kita kayaknya nggak cocok deh. Apa yang bikin lo ngerasa lo cocok sama seseorang kalau waktunya bahkan kurang dari itu? Kayak bahkan ada yang seminggu baru kenal, 5 hari baru kenal langsung ngerasa fix kita klop, fix kita jodoh. Apa? Jangan percaya, manipulasi. Next, yang ke berapa? 5. Sanjungan yang berlebihan. Kayak tadi, kayak hal-hal kecil yang kalian lakukan tuh kayak dipuji terus. Beda ya muji sama menghargai. Kalau misalnya orang menghargai itu kayak thank you ya, lo baik banget. Tapi kalau misalnya mereka sampai kayak thank you, gue baru pertama kali nih ketemu sama orang sebaik lo bener-bener orang terbaik yang pernah gue temuin. Gila, gue gak pernah nih sebelumnya dibayarin minum Starbucks, tapi keren banget. Kayaknya lo cuma satu-satunya orang di dunia. Manipulasi. Next, yang keenam, show off perasaan mereka kepada kalian dengan terlalu berlebihan. Ya, kayak baru pertama kali kenal, terus kayak gue sayang banget sama lo, sumpah gue gak mau kehilangan lo, gue gak bisa banget nih kalau hidup tanpa lo, gue gak bisa kehilangan lo. Baru ketemu 5 hari bilang gue gak bisa hidup sama lo. 5 hari yang lalu lo hidup tanpa gue bisa-bisa aja tuh, gak megap-megap ya kan? Manipulasi. Next, yang ketujuh, ngasih kalian hadiah-hadiah yang bahkan kalian sebenarnya nggak butuh ataupun nggak inginkan. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah udah ngomongin masa depan padahal baru kemarin ketemu. Aduh, boleh kita stop lagi si edukasi session ini? Gue akan berbicara sebagai ordinary person ya. Jadi gue sudah melakukan aduh kocak, ketawa banget lagi. Gue udah melakukan survei terhadap beberapa orang yang gue temui dan teman-teman gue temui. Ada satu pola yang selalu dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang memberikan love bombing. Mereka akan ngomongin masa depan. Sampai kayak ada satu waktu dimana gue bingung, kayak siapa yang bilang gue mau punya masa depan sama lo? Aduh, jahat banget. Tapi serius guys, kayak kalau misalnya kalian baru ketemu 2 hari atau 5 hari sama seseorang, terus mereka langsung bilang kayak nanti kita nikahnya adat apa ya? Nanti kita nikah di mana ya? Apa nanti kita ke Malibu aja? Apa yang bikin kalian sepercaya itu kalian bakalan punya masa depan sama-sama padahal kalian baru 5 hari lihat mereka? Aduh. Terus kalau enggak ngomongnya tuh gini, nanti kita kalau udah nikah punya anak berapa ya? Siapa bilang gue punya anak sama lo? Ngerti kan maksud gue? Itu adalah manipulasi. Anyways, jadi love bombing ini tuh nggak hanya bisa terjadi di romantic relationship ya. Ini tuh bisa terjadi di hubungan dengan teman kalian ataupun dengan keluarga kalian. Jadi pinter-pinter deh pokoknya kalian ngeliat orang yang bener-bener tulus atau mereka itu cuman love bombing doang. Habis itu mereka akan pergi dan sampai jumpa, seperti itu. But anyways lagi ya, jadi love bombing ini tuh nggak cuman yang kayak relationshipnya tuh nggak yang cuman ece-ece yang kayak kalian pikir mereka kalian tuh bakalan palingan sebulan putus, 2 bulan putus. Bisa juga yang mereka tuh udah punya hubungan bertahun-tahun tapi ternyata selama ini tuh pasangannya cuma love bombing doang sama mereka. Jadi ya hubungannya tuh nggak tahu dibawa kemana gitu loh. Hati-hati deh pokoknya, soalnya sekarang tuh kayak perilaku individu itu mulai sangat banyak macamnya ya. Hati-hati pokoknya. Jadi itu dia love bombing ya. Aku harap kita semua bisa terjauhkan dari perilaku-perilaku seperti itu dan dari orang-orang yang memiliki perilaku seperti itu. Karena kita semua tahu kalau misalnya love bombing ini tuh nggak boleh banget kita kasih ke orang lain, ataupun sangat gak baik juga kalau kita dapat ini, karena itu manipulasi, nggak boleh kayak gitu. Kita harus jujur sama apa yang kita rasain dan kita harus mengungkapkannya dengan cara-cara yang memang sesederhana mungkin, sejujur dan seakurat mungkin sama apa yang kita rasakan gitu. Dan seperti biasa, saya sebarkan ilmu psikologi sebagai ilmu yang menyenangkan untuk dipelajari oleh masyarakat. Yeay! Thank you for watching this video. Jangan lupa klik like-nya kalau misalnya kalian emang ngerasa video ini bermanfaat bagi kalian dan menambahkan informasi untuk kalian. I hope you guys enjoy and see you guys on the next videos. Bye-bye! Hati-hati sama love bombing ya.